keberatan yang diperoleh dari beberapa kelompok masyarakat, antara lain adalah pengusaha, itu menjadi hal yang wajar karena tidak seluruh kegiatan usaha dapat mengalami reversal atau perbalikan arah atau tiba-tiba masuk pada fase berikutnya, yaitu new normal atau mengalami tatanan normal kembali. Seolah-olah tanda petik quote and quote program Tapera itu hanya untuk menguntungkan para real estate. Iuran ini merupakan tambahan beban yang jelas. Satu adalah pasti menjadi iuran tambahan beban. Kan bagaimana pengelolaan Tapera ini harus profesional, akuntabilitas dan keterbukaan. Memang manfaatnya akan cukup baik untuk developers. Insya Allah kami amanah menjalankan Undang-Undang Nomor 4 2016. Di tengah pandemi, Istana memberikan kejutan. Presiden Joko Widodo baru-baru ini menandatangani peraturan pemerintah soal iuran wajib tabungan perumahan rakyat bagi aparatur sipil negara dan karyawan swasta. Nilainya 2,5% dari besaran gaji. Pertanyaan kini menyembul, sebegitu mendesakkah Tapera digulirkan pemerintah? Haruskah rakyat kembali dibebani tarikan wajib di tengah naiknya beban hidup? Bersama saya, Putri Widasari, inilah Cover Story One, iuran wajib untuk rumah, siapa nikmati? Istana seperti tak ingin terlihat gamang ketika harus tetap fokus menghadapi pandemi tanpa melupakan target nawacita yang tertunda. Di tengah situasi itu, persoalan rumah murah untuk rakyat serasa tiba-tiba menyodok dan menggerakkan RI 1 menekan keputusan penting. Maka terbitlah peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 perihal tabungan perumahan rakyat atau Tapera yang mengagetkan sejumlah kalangan. Aneh ketika kita sekarang ini seluruh komponen masyarakat memusatkan pemikirannya tentang bagaimana melakukan usaha-usaha bersama-sama pemerintah tentunya, baik di level pusat maupun di level daerah untuk menanggulangi bahaya COVID-19 ini. Tiba-tiba muncul gagasan mengenai perlunya tabungan perumahan rakyat. Nah, tabungan ini untuk siapa, dilakukan oleh siapa, dan untuk apa? Ini kan pertanyaan. Kemudian masyarakat kelompok mana gitu. Kita harus mulai dari hal positif gitu. Niatnya sih baik ini. Jadi niat pemerintah untuk memberikan atau menyediakan rumah bagi rakyatnya kan baik gitu. Hanya saja timingnya, kenapa seolah-olah seperti dipaksakan. Tujuannya bagus semua. Hanya kalau pelaksanaan implementasinya, waktunya tidak tepat, maka ini jadi bubar semua nantinya. Terbitnya peraturan pemerintah perihal Tapera diklaim sebagai payung hukum bagi badan pengelola Tapera agar dapat segera bergerak. BP Tapera yang semestinya ditargetkan beroperasi awal 2019 lalu itu sejatinya merupakan pengganti Baper Tarum PNS yang disuntik mati pada Maret 2018. Sementara Undang-Undang tentang Tapera sendiri absah sejak 2016 yang notabene tindak lanjut dari amanat konstitusi 2011 soal perlu dibentuknya badan yang mengurus perumahan rakyat. Kini Tapera pun diklaim sebagai solusi rumah murah untuk rakyat.
Di Undang-Undang Dasar 45 pasal 28H itu negara menjamin pemenuhan kebutuhan warga negara atas tempat tinggal yang layak. Nah, tabungan perumahan rakyat terbit, dibentuklah komisioner. Setelah itu kita tidak akan bisa operasi tanpa adanya PP nomor 25 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat. Jadi itu merupakan dikatakan solusi, iya, karena tujuannya untuk tujuan Tapera itu penyediaan dana murah jangka panjang untuk pembiayaan perumahan yang berkesinambungan. Ini yang satu kata ini berkesinambungan. Dibanding tabungan perumahan PNS yang dianggap lebih mirip arisan, Tapera cenderung serupa menabung. Namun, Tapera disebut-sebut bakal mengharuskan semua pekerja maupun pekerja mandiri yang mempunyai penghasilan menjadi pesertanya. Keharusan inilah yang lantas mengundang riuh. Kalau dari segi kepesertaan, semua pekerja maupun pekerja mandiri yang mempunyai penghasilan minimal UMR. Jadi kalau UMR di daerah ada yang 3 juta, ada yang mungkin kurang dari 3 juta. Pokoknya batasannya UMR, dia berkewajiban untuk masuk ke menjadi peserta. Nah, demikian juga pekerja mandiri gitu ya. Kalau saya melihatnya menguntungkan gitu ya. Terutama untuk segmen yang tadi yang antara UMR sampai 8 juta yang mempunyai daya beli terbatas gitu. Itu mempunyai rumah merupakan impian gitu. Justru pemerintah yang harus memberikan kemudahan, bukan ada kewajiban-kewajiban yang memberatkan masyarakat gitu kan, sehingga jangan kita berpikir terbalik gitu kan, bukan negara yang membiayai rakyat, tapi sebenarnya kan negara ini dibiayai oleh rakyat kan, gaji presiden dibayar oleh pajak rakyat, gaji wakil presiden dibayar oleh pajak rakyat. Selain kemungkinan adanya keharusan bagi para pekerja menjadi peserta Tapera, sorotan terhadap program ini lantaran skema potongan yang ditawarkan pun dinilai tumpang tindih. Baik pekerja maupun pemberi kerja merasa potongan itu memberatkan. Sebetulnya tidak diperlukan lagi adanya iuran tambahan. Yang pastinya iuran tambahan ini akan membebani baik dari pihak pekerja maupun dari pihak perusahaan atau pemberi kerja. Usai mengantongi restu dari Istana, Badan Pengelola Tapera pun kini siap bergerak. Layaknya lembaga keuangan non-bank, BP Tapera pun dimungkinkan menghimpun tumpukan rupiah dana masyarakat. Di tengah pandemi, sederet pertanyaan menyeruak. Benarkah Tapera untuk rakyat? Ataukah Tapera ini sebagai cara negeri ini untuk mendapatkan dana dari rakyatnya? Setiap orang berhak mendapatkan tempat tinggal layak adalah amanat konstitusi yang menuntut negara memenuhinya. Sedangkan kesenjangan sosial dan masih kurangnya ketersediaan rumah hunian yang layak adalah fakta yang jamak tersaji di depan mata. Sadar akan keterbatasan yang membelit, azas gotong royong pun digaungkan para pemangku kebijakan. Jadi kan masing-masing peserta itu harus menabung. Berapa besar tabungannya? Itu 2,5%, dan pemberi kerja juga memberikan kontribusi. Hal ini bukan aneh, tapi ini berlaku umum untuk hampir semua program perumahan di beberapa negara. Nah, asas Tapera itu mengumpulkan itu juga sifatnya gotong royong gitu. Negara dengan segala macam ikhtiarnya harus memastikan bahwa
kebutuhan sandang, pangan, dan papan, dan tentu dalam konteks ini adalah kebutuhan papan itu bisa dipenuhi oleh negara dengan berbagai skema. Nah, undang-undang tentang tapera yang kemudian diikuti oleh PP nomor 25 tahun 2020 sebetulnya ingin memastikan dua hal itu. Walau terdengar mulia, namun membuat masyarakat padu nyatanya tak semudah berkata-kata. Belum semua orang rela dengan besaran potongan yang ditetapkan. Bagi mereka yang memenuhi kriteria memanfaatkan fasilitas tapera mungkin tak terlalu mempersoalkan. Tapi bagaimana dengan mereka yang sudah memiliki rumah namun tetap dipotong juga? Bisa-bisa potongan itu dirasa memberatkan lantaran hanya akan menambah panjang daftar potongan. Masyarakat pun perlu tahu untung rugi ikut program ini. Dari segi fairness-nya gitu ya, dari segi fairness-nya itu juga karena ini menjadi lembaga baru, pemupukannya baru, itu menjadikan bahwa orang yang seharusnya sudah punya rumah yang harusnya tidak perlu harus ikutan mengiur, jadi harus mengiur juga. Jadi ada yang segmen yang merasa yang sudah cukup gitu, itu membantu anggota lainnya. Apakah mereka tidak memperoleh manfaat? Ya perlu memanfaatkan keadilannya kan di situ. Nah, kapan? Ya nanti pada saat pensiun mereka tidak serta-merta kehilangan, tetapi justru mendapatkan kembali tabungannya berikut hasil pemupukannya gitu. Yang tentunya sudah menjadi target kami itu lebih tinggi dari tabungan biasa gitu. Sementara dari sisi pemberi kerja atau pengusaha, kendati diyakini mereka paham akan azas gotong royong yang dilekatkan pada program tapera tersebut, namun tetap saja perlu kompromi dengan kalkulasi bisnis. Jadi kami melihat yaitu tadi pertama bahwa untuk penggalangan dana, pemupukan dana sudah ada di BPJS Tenagakerjaan. Pertama itu. Kedua, bahwa dengan adanya pemupukan itu maka sebetulnya tidak diperlukan lagi adanya iuran tambahan. Yang pastinya iuran tambahan ini akan membebani baik dari pihak pekerja maupun dari pihak perusahaan atau pemberi kerja. Potongan selama ini sudah cukup besar, hampir 20%. Kalau sekarang ditambah lagi dengan tapera akan memberatkan perusahaan dan pekerja. Tumpang tindih, mohon maaf, itu tidak ya, karena kalau kita lihat sistem jaminan sosial nasional itu hanya mencakup kesehatan, hari tua, kecelakaan kerja, pensiun, dan kematian, ya kan? Tidak ada perumahannya. Nah inilah dilengkapi perumahannya gitu. Bukan kali ini saja isu tapera mengundang riuh. Sejak masih berupa rancangan undang-undang, lalu diketuk palu pada medio Februari 2016, hingga terbit peraturan pemerintah belum lama ini pun, tapera seakan tak pernah sepi diperguncingkan. Membuat badan baru udah pasti ada ongkos baru dan lain sebagainya. Nah itu juga buat apa? Secara kita sudah ada badannya sekarang, yang hari ini kalau kita mau maksimalkan sudah bisa berjalan. Kami juga melihatnya sih lebih kepada ego aja sih ya, ada yang pengen menggolkan ini dan sebagainya, dan menurut saya tidak perlu seperti itu. Keberatan yang diperoleh dari beberapa kelompok masyarakat, antara lain adalah pengusaha, itu menjadi hal yang wajar karena tidak seluruh kegiatan usaha dapat mengalami reversal atau perbalikan arah atau tiba-tiba masuk ke pada fase berikutnya, yaitu new normal atau mengalami tatanan normal kembali. Jika benar, kelak setiap orang yang memenuhi kriteria diharuskan menjadi peserta tapera, maka dapat dibayangkan berapa rupiah yang dapat dihimpun dan dikelola BP Tapera. Tapi secara itukah?
wanti-wanti jangan sampai uang tapera Anda main-mainin, pinjam sana, investasi deposito. Itu bukan kewenangannya. Kalau itu terjadi, pidana pengurusnya itu. Keputusan pemerintah memotong gaji pekerja untuk iuran tapera menepuk riak di kelas karyawan dan pengusaha. Tujuannya memang mulia, memberikan papan layak bagi rakyat sesuai dengan amanat konstitusi. Namun bagaimana dan siapa pengelolanya? Sebab jangan sampai tapera menjadi lahan basah baru bagi oknum-oknum nakal yang menikmati keringat pekerja. Iming-iming soal kemudahan memiliki rumah bagi pekerja melalui tabungan perumahan rakyat kini menuai perdebatan. Sebab pemotongan iuran 2,5% dari gaji pegawai dinilai memberatkan pekerja bergaji minim. Lagi pula, toh selama ini tak sedikit ASN dan swasta yang sudah memiliki rumah dari hasil keringatnya sendiri. Belum lagi skema kepemilikan rumah yang dijanjikan tapera masih belum ada sosialisasi. Bila tak jeli buru, program ini dinilai hanya dinikmati pengembang properti dan pengelola dana tabungan. Banyak hal yang kami dapatkan seolah-olah tanda petik quote and quote program tapera itu hanya untuk menguntungkan para real estate. Jadi pakai kekuatan negara, kekuatan konstitusi untuk menjual rumah menjadi wajib, karena tawaran wajib. Di rumah harus disediakan oleh negara, bukan dalam bentuk tabungan yang nanti diambil di akhir masa pensiunnya, yang kemudian suruh nyari rumah sendiri. Oh, itu nggak mungkin. Catatan yang kami tidak setuju tersebut. Yang pertama, di situ dikatakan peserta tapera termasuk warga negara asing. Bahaya sekali. Iuran ini merupakan tambahan beban yang jelas. Satu adalah pasti menjadi iuran tambahan beban. Kedua adalah sebetulnya tidak dalam posisi untuk mengoptimalkan dari pemupukan dana yang sudah terjadi di BPJS Ketenagakerjaan, khususnya di jaminan hari tua, yang sebetulnya itu bisa kita pakai. Usulan kami tadi sudah sangat clear, tapera karena sudah menjadi undang-undangnya, sudah ada badannya, ya udah itu adalah untuk menangani PNS, TNI, Polri dan masyarakat berpenghasilan rendah. Sedangkan yang swasta itu adalah ditangani oleh BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah pun diminta transparan soal program tapera. Jangan hanya bagus di konsep, tapi realisasinya bermasalah. Bagaimana pengelolaan tapera ini harus profesional, akuntabilitas dan keterbukaan yang betul-betul sangat diharapkan dalam pengelolaan keuangannya. Ya, sehingga tadi ini faktor trust sebetulnya. Apalagi tak mudah mengelola dana jumbo dari masyarakat yang dipungut secara wajib. Kalau tapera ini berjalan dengan baik dan benar, memang manfaatnya akan cukup baik untuk developers untuk membantu pemasaran dari perumahan. Tapi selama ini program-program yang ada di pemerintah Indonesia yang sudah berjalan tidak berjalan dengan baik. Jadi kita stop di masalah konsep dan tujuan. Oke. Nah, yang jadi masalah adalah dalam hal implementasi. Ya. Yang terakhir saya wanti-wanti jangan sampai uang tapera Anda main-mainin, pinjam sana, investasi deposito. Itu bukan kewenangannya. Kalau itu terjadi, pidana pengurusnya itu. Ya, apa namanya? Penggelapan. Jadi jangan terjadi kolusi ya di dalam penyaluran taperanya itu sendiri. Insya Allah kami amanah menjalankan Undang-Undang Nomor 4 2016. Insya Allah komisioner, deputi komisioner kami berlima itu menjalankan amanah dengan baik.
Kini pertanyaan mengemuka. Di tengah banyaknya catatan dari sejumlah kalangan soal draft Tapera, mengapa istana seolah bersikukuh menandatangani aturan anyar tersebut? Benarkah program pembiayaan rumah rakyat sejatinya untuk kesejahteraan rakyat? Atau jangan-jangan hanya sekedar intrik di lingkar kekuasaan untuk memanfaatkan uang rakyat? Kenapa pemerintah memaksakan ini? Kalau kita tadi berasumsi dengan niat baik, maka pemerintah mempersiapkan perumahan untuk rakyatnya, gitu. Nah, tapi kenapa kemudian seolah-olah pemerintah memaksakan keuangannya yang sedang tidak terlalu baik untuk tetap mengadakan ini? Ada tekanan dari mana? Adakah tekanan-tekanan terhadap pemerintah untuk segera menggelontorkan program ini? Siapa sebetulnya yang paling diuntungkan? Nah, ini lagi-lagi sebuah program baik, sebuah program bagus yang pelaksanaannya dipaksakan secara keuangan dan waktu. Kejujuran dan keterbukaan Presiden Jokowi yang diharapkan oleh masyarakat, jangan hanya melontarkan kebijakan yang kelihatannya enak tapi sebenarnya sangat memberatkan masyarakat. Justru pemerintah yang harus memberikan kemudahan, bukan ada kewajiban-kewajiban yang memberatkan masyarakat gitu kan.